Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya, channel yang memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru kedepannya tentunya Anda lah yang akan menerima notifikasinya. Terima kasih atas partisipasi Anda di channel saya, oke. Dan oke, kita akan langsung saja di sini ke penjelasannya ya. Harap disimak sampai selesai, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham, oke. Dan untuk informasinya di sini ya, berita Pi Network. Pi Network adalah satu-satunya proyek kripto yang sebelum merilis mainnet dan selama pengembangan proyeknya selalu memenuhi ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku sehingga seluruh pionos tidak perlu khawatir saat menggunakan koin Pi sebagai transaksi pembayaran ke depan. Saat kalian menandatangani iSaved ya, mohon maaf kalau kurang tepat pembacaannya, ketentuan di langkah 7 migrasi mainnet, Pi Network telah menyesuaikan dengan klausul hukum yang ada sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, Kementerian Keuangan Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Dewan Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, semacam OJK dan Bapepti Indonesia. Kalau PBB, maksudnya klausul PBB dan pemerintah Inggris ya. So, no worries guys ya. Jadi sangatlah tidak mungkin kalau Indonesia itu memblokir Pi Network ya. Kalian gak usah khawatir sahabat Pionos. Kalau misal kalian percaya ya dengan pernyataan dari Pak Chandra Teja terkait Pi Network itu akan diblokir di Indonesia, berarti mohon maaf ya, Anda itu sama dungunya sama si Pak Chandra Teja ya. Saya nggak asal ceplos saja ini, sesuai real dan faktanya aja. Udah beberapa kali beliau itu menyatakan Pi Network diblokir di Indonesia. Namun kenyataannya lihatlah ya. Dan seharusnya kita udah memikirkan ini sejak jauh. Kalau misal Pi Network itu merugikan, kenapa nggak dari dulu sebelum menyebar luasnya para pionos di Indonesia ini diblokir aplikasi Pi Network? Kenapa saat-saat permasalahan yang soal Wamendak kemarin baru muncullah ada isu bahwa Pi Network akan diblokir di Indonesia gitu ya. Padahal itu hanya sebuah isu dan buatan oleh si kaum nyinyir. Dan pada kenyataan dan faktanya Pi Network tidak akan diblokir di Indonesia karena dia berdiri di blockchain sendiri, Web3 atau Web3 yang diperlukan oleh semua negara. Karena akan sangat lucu dan lucu sekali ya kalau misal di Indonesia Pi Network itu diblokir gitu ya. Lucu banget pokoknya. Jadi kalian bisa menyimpulkan lah ya, apa kesimpulannya kalau Anda percaya dengan Pak Chandra Teja. Tadi udah saya katakan juga gitu ya. Dan sama tuh sama si kaum nyinyir lainnya ya, anak buahnya si Pak Chandra Teja itu ya. Ya memang sebagian segelintir lah ya, sedikit si nyinyir itu memang nggak nambang di Pi Network. Namun kebanyakan si nyinyir ini yang saya cari tahu ya, saya pura-pura bodoh aja gitu ya di hadapan mereka. Mereka sok-sok berkata sok pinter lah gitu ya terkait cryptocurrency, terkait dunia digital ini gitu ya. Jadi saya dengerin sok-sok bodoh aja saya di hadapan mereka dan saya politikin ya gitu ya. Akhirnya mereka mengatakan juga mining di aplikasi Pi Network waktu itu. Sayang nggak saya screenshot buktinya, namun setidaknya walaupun saya nggak memperlihatkan lebih jelas terkait bukti-bukti bahwa nyinyir ini memang mining di aplikasi Pi Network, pastinya kalian pionos udah pada tahu lah ya. Ternyata anak buahnya Pak Chandra Teja ini banyak yang nyinyir tapi mining juga di aplikasi Pi Network gitu loh. Pinter amat gitu ya. Ya namanya Indonesia memang kayak gitu, lebih suka orang itu menderita daripada bikin orang seneng kebanyakan ya. Tapi hal itu bukan mereka dan saya gitu ya. Saya harap kalian juga memiliki
semangat ataupun energi yang positif yang bisa membantu kepada sesama, bukan ingin menjatuhkan kepada sesama. Seharusnya Indonesia itu seperti itu, ya. Seharusnya Indonesia bisa merubah mindsetnya, bisa merubah pikiran negatifnya itu untuk ke hal yang positif-positif, ya. Maka dipastikan jika bisa merubah hal tersebut, maka negara kita akan makmur dan semakin maju, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menyalip negara-negara maju di luar sana gitu ya. Kalau kita bersatu seperti halnya di negara China, wow, kekompakan mereka itu udah nggak bisa diragukan lagi. Seandainya di Indonesia seperti itu, udah deh 100% ya, saya katakan Indonesia akan makmur dan akan semakin maju negaranya. Namun entahlah, namanya kepala itu beda-beda ya. Saya juga nggak bisa ngatur pemikiran dan otak Anda yang ngatur sendiri. Namun saya yakin Anda tahu mana yang baik, mana yang enggak. Itu aja sih dari saya ya. Dan tentu perbuatan yang nggak baik akan menuai hasil yang tidak baik pula. Perbuatan yang baik tentu akan menuai hasil yang sangat-sangat baik pula, bahkan berkali-kali lipat. Itulah yang tentu kalau kalian belajar mengenai Islam, kalian tahulah ya, kebaikan berkali-kali lipat dibalasnya. Dan kejahatan ya, tentu akan menuai kejahatan pula ke depannya ya. Keburukan tentunya, oke. Maka dari itu, sahabat pioner semua ya, tingkatkan dan kuatkan kesatuan kita ya. Jangan sampai kita bercerai-berai oleh beberapa oknum yang memang dari negara kita sendiri juga ya. Biarlah mereka berkata nyinyir atau segala macamnya, namun kita sudah pada tahu semua mereka itu adalah orang-orang yang munafik lah ya. Dan oke, mungkin sekian aja untuk informasi dan edukasi dari saya ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.